Di dunia politik, kita terbiasa melihat presiden berlatar belakang militer, hukum, atau politik itu sendiri. Tapi mari kita mainkan sedikit eksperimen mental. Apa yang terjadi jika seorang akuntan, akuntan profesional menjadi presiden sebuah negara? Mari kita telah. Keunggulan teknis, negara akan dikelola seperti perusahaan. Akuntan hidup dalam dunia angka. Mereka dididik untuk berpikir logis, sistematis, dan akurat. Mereka bukan hanya pencatat keuangan, tapi analis. Mereka tahu cara membaca tren, mengevaluasi risiko, dan menilai kesehatan finansial. Jika akuntan menjadi presiden, maka pengelolaan negara akan sangat terstruktur. Budgeting menjadi hal yang sakral. Setiap pos anggaran akan punya justifikasi kuat. Proyek pemerintah akan dinilai berdasarkan return on investment, dan pengeluaran tak efektif bisa langsung dicoret dari APBN. Bayangkan proses perencanaan pembangunan yang berbasis data dan efisiensi. Tidak ada lagi proyek jalan tol yang dibangun tanpa studi kelayakan yang memadai. Subsidi akan diberikan berdasarkan data yang terverifikasi, dan laporan keuangan negara akan tersaji dengan transparansi tinggi, bukan hanya sebagai formalitas, tapi sebagai alat ukur kinerja nasional. Reformasi birokrasi dari sistem manual ke akuntabilitas total. Akuntan sangat bergantung pada sistem. Maka, tidak mengherankan jika seorang presiden akuntan akan mendorong digitalisasi dan otomasi birokrasi. Sistem pengadaan barang dan jasa akan dibuat otomatis dan bebas celah korupsi. Laporan keuangan setiap kementerian akan terintegrasi. Pemerintah daerah yang tidak tertib, laporan bisa langsung dikenai sanksi fiskal. Mungkin untuk pertama kalinya, negara akan menerapkan prinsip zero-based budgeting, di mana setiap pengeluaran harus dimulai dari nol, bukan sekadar mengcopy anggaran tahun sebelumnya. Pengambilan keputusan hati-hati atau terlalu lambat, tapi kepresidenan tidak bisa hanya berbasis spreadsheet. Sisi lain dari akuntan adalah karakter konservatif dalam pengambilan risiko. Seorang akuntan cenderung membuat keputusan berdasarkan data yang kuat, bukan intuisi atau tekanan politik. Di satu sisi, ini positif. Kebijakan ekonomi tidak akan populis atau asal janji. Chirp tiksi laj pendemar proyek sejilterisukit barbijat. Tiksesefamkan. Dalam kondisi krisis, presiden akuntan bisa jadi terlalu lama mengambil keputusan. Ketika dibutuhkan keberanian untuk bertindak cepat, mereka bisa terjebak dalam analisis dan kehati-hatian berlebih. Paralysis by analysis. Politik dan diplomasi, bukan dunia angka. Politik bukan hanya soal rasionalitas, ia penuh dinamika, tekanan, dan negosiasi antar kepentingan. Disinilah potensi kelemahan seorang akuntan terlihat. Mereka terbiasa dengan angka yang pasti, sementara politik penuh ketidakpastian. Mereka suka ketertiban, sementara politik penuh kekacauan dan kompromi. Akuntan mungkin akan kesulitan membangun aliansi politik, membagi jabatan dengan partai koalisi, atau menyusun pidato emosional yang menggugah massa. Mereka mungkin lebih suka membaca laporan daripada menghadiri pesta politik. Integritas, poin plus yang jarang dimiliki politisi. Namun, satu hal yang tak bisa diabaikan, akuntan adalah simbol integritas. Mereka terikat oleh etika profesi. Mereka paham batas antara kepatuhan dan pelanggaran. Dan dalam dunia politik yang rawan korupsi, karakter ini sangat penting. Dengan akuntan sebagai presiden, praktik KKN bisa ditekan secara sistemik. Laporan kekayaan pejabat akan lebih mudah dianalisis dan diaudit. Penelusuran aliran dana mencurigakan akan menjadi prioritas. Dan ada kemungkinan besar dibentuknya sistem early warning terhadap penyimpangan fiskal sejak dini. Kesimpulan, kapan akuntan cocok jadi presiden? Seorang akuntan mungkin bukan pilihan populer dalam pemilu. Tapi dalam situasi tertentu, mereka bisa jadi pilihan ideal. Cocok saat negara menghadapi krisis fiskal, utang menumpuk, dan perlu pemulihan sistemik. Cocok untuk membangun fondasi keuangan negara yang sehat, dan menciptakan budaya akuntabilitas jangka panjang. Kurang cocok untuk masa krisis politik, perang, atau ketika dibutuhkan kecepatan dan keluasan dalam bernegosiasi secara global. Jadi jika kita mencari pemimpin yang hemat bicara tapi kaya data, yang tidak suka drama tapi cinta ketertiban, dan yang bisa melihat negara sebagai neraca besar yang harus selalu seimbang, maka seorang akuntan bisa jadi presiden ideal. Dan siapa tahu, mungkin dunia akan jadi tempat yang lebih rapi, lebih jujur, dan lebih masuk akal jika lebih banyak akuntan terlibat dalam politik.